yang jawab dingin saya kira ya. Panas, luar biasa. Bahkan kita na'udzubillah jangan sampai merasakan walaupun sekejap. Jangan. Panas dan dahsyat luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah walaupun neraka itu sangat panas karena bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan atas syafaat beliau kita diangkat dan dikembalikan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kenapa? Karena panasnya luar biasa. Bapak Ibu tahu sejarah bagaimana kemudian ya Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu oleh raja siapa? Namrud. Masya Allah. Diapain? Dibakar. Kemudian apa doa Nabiullah Ibrahim? Ya, kul ya nar ya ala Ibrahim. Masya Allah. Artinya wahai api. An-nar di situ adalah isim nakirah, umum apinya. Betul? Bu? Betul? Isim nakirah, ya, umum. An-nar berarti api seluruhnya. Panas. Qul ya naru kuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Ibrahim. Apakah karena itu? Tidak. Ternyata kata para ulama di situ terdapat walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diciptakan, ada nur atau cahaya Nabi Muhammad pada keselamatan daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka Masya Allah, Nabi Muhammad Bapak Ibu belum diciptakan, ya, belum dilahirkan ke muka bumi ini, cahayanya sudah memberikan banyak dampak dan manfaat pada nabi-nabi terdahulu. Ini luar biasa. Makanya kita lihat dalam sirah nabawiyah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk khataman nabiyyin, ya, ay khatamal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Kenapa? Telah membawa kesempurnaan pada agama Islam, yaitu kemudian membawakan kenikmatan daripada semua kenikmatan yang Allah telah berikan melalui Nabi Muhammad SAW, maka agama ini menjadi sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Sekali lagi, banyak-banyak bersyukur, berterima kasih. Ya Bu ya? Bu, belum tentu kita kalau dikasih rezeki banyak melimpah, kekayaan kita bisa bersyukur. Betul? Belum tentu. Ustadz, saya berdoa setiap malam, minta sama Allah, bermunajat, saya pengen kaya. Boleh atau tidak? Boleh, nggak masalah. Tapi yang jadi problem adalah, yang jadi masalah ketika dia meminta kemudian mengatakan nanti kalau saya kaya saya akan sedekah, kalau saya kaya saya akan taat ibadah, kalau saya kaya nanti saya akan sisihkan sebagian zakat saya. Ternyata setelah dikasih dia tidak malah melakukan apa yang telah dijanjikan, justru kembali tidak bersyukur. Sedikit atau tidak orang yang pandai bersyukur? Sedikit. Siapa yang katakan? Siapa yang bilang Bu? Pak? Allah. Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hambaku yang pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan. Betul? Betul. Ada orang rumahnya lapang, sawahnya luas membentang, apartemennya tinggi menjulang, kemana-mana naik pesawat kalau makan pakai udang ditambah empek-empek palem samaren. Ada orang terpandang tapi suaminya mata keran. Kata siapa? Bukan. Ya. Berarti menunjukkan bahwa, mohon maaf Bu, Pak, orang ketika dikasih kekayaan, dikasih pangkat, dikasih harta, belum tentu dia bisa bersyukur, kecuali hanya orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita yakin pemimpin-pemimpin kita di kampung ini adalah pemimpin yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bisa bawa banyak perubahan kepada kita, memberikan manfaat kepada kita semuanya. Itulah pemimpin yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Oh, saya bukan nabi. Oh, saya bukan rasul.
bukan alasan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu dan semaksimal mungkin. Jangan belum apa-apa, kenapa nggak sholat? Waduh, saya kayaknya belum siap deh sholat. Kenapa nggak pakai kerudung? Oh, saya belum siap pakai kerudung. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak menjalankan perintah Allah? Oh, saya kayaknya nggak mampu. Padahal belum. Coba, itu yang membuat berat itu nafsu kita. Betul atau tidak? Betul. Maka banyak berlindung kepada Allah. Semoga kita semua termasuk diri saya yang fakir ini, kita semua mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Bu ancua layau boy, siap pengliau boy ya. Haya. Bu, dari tadi bahasanya dipahami Bu? Saya ajarkan mau Bu bahasa Cina. Ikutin saya semuanya serentak ya. Semuanya it, ji, sa, si, go, la, cit, pe, kau, cap it. Yang kencang cap it, cap ji, cap sa, cap si, cap go, cap la, cap pe, capek deh. Baik, kita kembali lagi ya Bu ya. Itu hanya selingan saja biar kita tidak ngantuk. Bu, cuaca hari makin malam. Kalau ceramahnya tunggal satu orang dibawa tegang, ya bubar semuanya nanti. Betul? Ya, kita lanjut. Meneladani Nabi SAW untuk membangun peradaban. Selain jujur, apalagi Bu? Yang harus ada pada diri kita. Yang itu meniru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira Pak? Amanah. Masya Allah. Amanah. Banyak hari ini orang dititipkan amanah, dia berkhianat. Kalau dia berkhianat berarti salah satu ciri orang munafik. Kencang amat munafiknya. Ya, berarti orang munafik. Nabi SAW mengatakan, ya, ayatul munafikin thalatha. Ya, ada tiga ciri tanda orang itu munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, ya, wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang ketiga inilah Nabi mengatakan kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Betul? Bu, betul? Amanah pada diri kita sebagai bentuk titipan dari Allah, telinga kita, mata kita, hati kita. Bagaimana cara mempergunakan amanah tersebut? Bagaimana cara mempergunakan amanah ini Pak? Bersyukur kepada Allah. Selain bersyukur kepada Allah, menggunakan telinga kita, mata kita, hati kita untuk suatu ketaatan. Yakin atau tidak Bapak Ibu bahwa telinga, mata serta hati kita akan diminta pertanggungjawaban sama Allah? Percaya? Allah menyatakan innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan ditanya sama Allah, pendengaran, penglihatan, hati ini akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap remeh amanah. Ya, kita dikasih bisa lihat, ya ada yang matanya dikasih amanahnya besar belok, ada yang sipit kayak saya Bu. Betul? Ini kalau begini terus ini Bu, bangun tidur ya maupun sekarang sama. Jadi bukan tidur ini ya. Memang begini matanya. Jadi jangan dipaksakan untuk dibesarkan, nggak bisa. Allah ciptakan manusia itu unik atau tidak Pak Bu? Unik atau tidak? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hanya saja yang membedakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Bu, apa itu takwa tadi?
Abu Hurairah mengatakan, takwa adalah ya rajul. Pernah suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada seorang pemuda, wahai pemuda, apa itu takwa? Kata orang tersebut, saya tidak tahu. Kemudian kata Abu Hurairah, hal salakta tariqan fihi syaq? Apakah engkau melewati satu tempat, satu jalan di mana di situ terdapat duri? Naam, ya, saya dapatkan itu. Famaza sona'ta? Kalau kemudian engkau mendapatkan duri di jalan, kira-kira ngapain, Bu? Bu, kalau ada duri kira-kira ngapain? Disingkir, dibuang atau diinjak? Disingkirkan atau dihindari. Itulah kata Abu Hurairah, takwa. Apa? Takwa, menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, berupaya berusaha untuk melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu kaum muslimin, muslimat, mustamiin, mustamiat, solihin, solihat, kelak carilah menantu yang taat, yang mau bayar zakat dan rajin sholat serta ingat akhirat. Ya, jangan pilih dia sekalipun Pak Camat, Pak Amat, karena takkan pernah selamat dunia dan akhirat. Oh, minggat kemana Pak? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya harus memiliki amanah. Minimal banget pada diri kita sendiri. Inilah yang kita inginkan dari membangun peradaban yang baik, jujur, kemudian amanah. Ya, yang ketiga apa lagi? Pak, Bu, kira-kira apa lagi? Tabligh. Apa itu tabligh, Bu? Hah? Menyampaikan. Apa yang disampaikan? Ayat-ayat Allah. Agama ini diajarkan kepada umatnya, kepada seluruhnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah belajar, saya yakin di sini pada dewan guru banyak, ya, para ulama banyak sekali. Ya, maka belajar dan ambil ilmu dari mereka-mereka ini, ya, mumpung mohon maaf masih ada semuanya. Betul? Karena nggak ada yang kekal kecuali Allah. Kalau mereka ini para ulama kita kemudian sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan, maka kita akan menyesal. Kita nggak bisa lagi belajar. Betul? Kita nggak bisa lagi belajar. Kenapa? Bisa jadi Bapak Ibu mati besok. Ya, bisa nggak? Bisa. Atau bisa jadi Bapak Ibu mati duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Saat nggak mau mati, pasti mati. Mati. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aynama tad'unu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, dimanapun kalian bersembunyi, maka di situ sekalipun di benteng yang kokoh, di situ malaikat maut bisa datang atau tidak, Bu? Bisa. Bisa atau tidak Pak malaikat maut datang menjemput? Bisa. Sekalipun kita tahu bahwa kita berada di benteng yang kokoh, tinggi, tidak ada lubang sekalipun, malaikat bisa masuk. Betul? Iya, nggak bisa kemudian kita menawar, wahai malaikat tunda dulu sejenak karena saya belum ketemu sama suami saya belum ketemu sama istri saya belum ketemu dengan anak-anak saya. Bisa? Tidak bisa, ya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertemuan adanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semakin menimbulkan kecintaan kita dengan berupaya dan berusaha untuk menerapkan apa yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, salatullah, salamullah. Terus semuanya. Rasulillah
salatullah ala yasin habibillah tawassalna wa bil hadi wa kulli muza bi ahlil ba. Dah, enggak diajak lagi pakai bahasa hasyang, enggak ya. Gak usah khawatir Bu ya, kita selawat yang benar. Kenapa? Kita menginginkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya saya kira apa yang kami sampaikan pada pertemuan hari ini semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan kelak nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Bu, lanjut dulu pertanyaan sebelum kita masuk pada apa? Tausiah berikutnya ya. Karena sesuai dengan janji saya tadi adalah timbul adanya pertanyaan berikutnya dari apa yang telah kita sampaikan. Siapkan jarinya dan angkat telunjuknya yang bisa jawab insya Allah. Bu, pertanyaannya Pak mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita contoh 2 poin dari ceramah yang saya sampaikan agar membentuk atau membangun peradaban. Ada 2 contoh. Sulit Bu pertanyaannya? Sulit Pak? Ya udah kita ganti yang paling mudah. Siapa nama Ustadz yang berdiri di depan ini nama Cina-nya Bu? Hah? Wong Fei Hung? Bukan. Bentar namanya Wong. Apa Bu? Yang bisa jawab? Ya Bu. Wah nyontek. Hah? Nggak apa-apa. Masya Allah. Ya kita kasih. Wang Zhangyong katanya. Adaan Wang Sanhua. Masya Allah. Bu. Wah buat Dedek ya, buat Dedek jajan nih. Masya Allah. Siapa namanya Dedek? Iya, udah. Bu, lanjut. Pertanyaan apa lanjut tausiah? Pertanyaan, hadiahnya habis nanti minta sama Pak Kuwuh. Baik, Bapak Ibu kita lanjut sebentar sebelum nanti pertanyaan lagi terakhir insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin bisa jadi pertemuan saya dan terakhir di sini ya, mungkin karena gak ada yang tahu. Maka apa yang kami sampaikan dan pertemuan ini jadikanlah sebagai satu pertemuan yang menimbulkan rasa cinta kita karena Allah dan karena kita mengikuti apa yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa tadi caranya? Mengikuti setiap ajarannya. Betul? Iya, kita harus mengikuti. Banyak sekali ajaran Nabi Muhammad SAW yang mungkin sudah ditinggalkan oleh kita. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang mungkin tanpa kita sadari telah kita tinggalkan. Maka berupaya dan berusahalah semaksimal mungkin agar Allah cinta kepada kita dengan cara mengikuti setiap sunnah-sunnah Nabinya. Siap? Lemes amat Bu, saya aja yang berbicara dari tadi 1 jam lebih nggak lemes. Siap Pak? Siap Bu? Masya Allah. Lapar Bu? Iya. Lapar Pak panitia? Sama, saya juga lapar. Baik, lanjut ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama ini Bapak Ibu. Maka tadi di awal kita katakan bersyukur. Umar bin Khattab pun mengatakan bersyukur, berterima kasih karena kita dalam keadaan beragama Islam akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang memperjuangkan semua ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Beliau tidak pernah berjumpa dengan kita. Tapi yakinlah Bapak Ibu,
ketika bagaimana saat pertama kali Nabi akan diciptakan atau seorang khalifah di bahasa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kemudian para malaikat protes, ya Allah, kau akan menciptakan seorang khalifah yang mereka akan yasfikut dima, menumpahkan darah satu sama lain. Ya, ternyata para malaikat belum tahu bahwa yang akan diciptakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka tahu, mereka berbahagia. Kenapa? Kita lihat bagaimana di dalam sebuah sejarah Bapak Ibu, bahwa nanti ketika kemudian kita semua dan bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dibangkitkan kembali, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian ditanya satu-satu. Mampu enggak bagi Allah, Bu? Mampu. Dibangkitkan semua. Kemudian dipanggillah kemudian seluruh malaikat yang pertama kali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian diperintahkan kepada para malaikat tadi, ya, kemudian membawa semua umat manusia ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisap satu-satu. Betul? Betul, Pak? Akan ditanya setiap amalan kita, akan ditanya setiap perbuatan kita, tanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat di dunia. Maka tanamkanlah yang baik pada diri kita. Insya Allah akan selamat di akhirat nanti. Mau, Bu, selamat? Bu, Ibu punya suami, Bu? Punya, Pak punya istri? Punya. Bapak Ibu punya anak? Punya. Yakin gak nanti di hari kiamat gak lagi saling kenal satu sama lain? Ya, istri lupa sama suaminya, suami gak kenal sama istrinya, bapak ibu gak kenal sama anaknya, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Karena dahsyatnya hari kiamat. Allah menyatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang pada hari itu akan berlari dari saudaranya, wa ummihi, dan berlari dari ibunya, ya, dan seterusnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi, ya, dia akan berlari, tidak akan kenal satu sama lain. Makanya Bapak Ibu, dahsyatnya hari kiamat ini seharusnya yang kita yakini sebagai orang beriman, kita harus menanamkan diri dan berbekal. Dengan apa bekal yang terbaik? Takwa. Allah katakan, watazawwadu fa inna khaira zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, watazawwadu, dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah bukan duit, ya, bukan fulus, bukan hepeng mengatur negara kalau kata orang Batak. Ya, duit mengatur negara, bukan, ya. Tapi semua itu tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, hari ini kita punya pangkat bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 sampai bintang 7, ya, teler, Bu. Ya, tidak akan berfungsi kalau tidak ada ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka orang yang bertakwa akan selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Bu, sehat? Lanjut. Saya sambil duduk sambil berdiri ya, Bu, ya, biar tidak berdiri terus karena nanti perjalanannya lumayan jauh ke Jakarta lagi hari ini juga. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya penting sekali kita pun menerapkan apa yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada anak-anak kita, wabil khusus dengan sholat. Mohon maaf nih, ya, mohon maaf, boleh saya sampaikan, jangan sampai kemudian ada panitia yang mengadakan perayaan Maulid Nabi tapi mudah meninggalkan sholat. Ada? Insya Allah di sini tidak ada.
Ya, jangan sampai. Kenapa? Dia semangat dalam perayaan, dia semangat dalam merayakan suatu kelahiran Nabi-Nya Muhammad SAW, dan dia semangat luar biasa kecintaannya, tapi dia melanggar kewajiban yang pertama akan dihisab oleh Allah. Apa itu? Salat. Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat itu bukan harta, bukan puasa kita, melainkan yang pertama adalah salat. Fa in salahat, kalau salatnya baik kata Nabi SAW, faqad aflaha wa anjah, maka dia selamat dan beruntung. Tapi sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasar, maka kalau rusak salatnya dia akan merugi dan dia akan menyesal. Kenapa Bu menyesal Pak? Allah tanya kepada para penghuni neraka Sakor, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, karena dahulu kami tidak termasuk atau tergolong orang-orang yang menegakkan salat. Bahaya atau enggak Pak? Bahaya. Kalau salatnya baik, insya Allah yang lain akan ikut baik. Jadi tegakkanlah salat, dirikan salat, jaga salat. Itu pun sebagai bentuk kita mengikuti dan mencontoh serta mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para dewan guru, para asatid dan para asatidah, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada tausiah atau mau'izatul hasanah pada pertemuan malam hari ini. Semoga dapat diambil intisari, diambil hikmah, diambil daripada ibrah, pelajaran yang bisa kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Semoga ini menjadikan pertemuan kita tidak hanya yang pertama di dalam dunia ini, kelak juga kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah Bapak Ibu, dengan kita merayakan Maulid ini kemudian kita meyakini serta mengikuti setiap jejak Nabi Muhammad SAW, hidup kita akan selamat insya Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin mustami'in mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami berundur diri, boleh kami berpantun? Boleh? Bang Amit pergi ke Pamulang, saya pamit mau pulang. Boleh lagi? Beli genteng, beli kayu, thank you. Boleh lagi? Angkat kedua tangan kita semuanya yuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggi-tinggi semuanya. Semuanya angkat tangannya Bu. Ada yang belum angkat semuanya. Kedua tangannya, kepal tangan kanannya, tangan kirinya letakkan seperti ini. Katakan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu penutup sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Dastim. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi rasulillah juma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وإلىكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Itulah tadi acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.